Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Terjemahnya sesungguhnya. Tapi lebih daripada sekedar sesungguhnya. Kalau sesungguhnya aja mungkin innal mu'minina, tapi ini innamal mu'minun. Ya, sesudah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat di atas yang baru dibaca tadi menjelaskan mengapa itu perlu dilakukan. Mendamaikan itu kenapa kok perlu dilakukan? Perbuatan mendamaikan itu perlu dilakukan, atau dalam bahasa agamanya disebut islah itu. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya, orang-orang yang benar-benar beriman itu, kendati tidak seketurunan, kendati bukan anaknya siapa yang sama, adalah seperti bersaudara seketurunan, sepertinya seperti itu. Saya dengan bapak-bapak, walaupun diurut-urut ke atas nggak ono, mbah-mbah buyute nggak ono, tapi karena sama-sama iman, ini seperti bersaudara gitulah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kancane keliru ya dielingno, kancane gak cukup sing diliwet ya dibantu, kan gitu. Kancane ora iso nutup aurate ya dilungi sarung, seperti itu karena seperti bersaudara gitu. Orang yang mantap imannya mestinya sifatnya semacam itu. Dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan. Karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian, ada orang bertikai, ada orang di luarnya, yang tidak terlibat itu hendaknya mendamaikan, walaupun pertikaian itu hanya terjadi di antara dua bersaudara saja, akhawaikum, apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang. Dan bertakwalah pada Allah, yakni jagalah dirimu agar tidak tertimpa bencana, baik akibat pertikaian maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat, antara lain rahmat persatuan dan kesatuan. Sekarang kan banyak kelompok antar
warga antar desa. Masalahnya macam itu karena mungkin ada ulah satu barangkali kurang sopan, ya, ngeprak kancane, kemudian itu sak desa ngeluruk lah, itu sebenarnya tidak benar gitu. Ya, kesalahan satu orang lalu jangan ngeluruk. Nah, itu zaman dulu barangkali ya, zaman kuno itu bentuk solidaritas, tapi malah tidak menjadikan reda, malah ya ini banyak ya di daerah-daerah kita di Irian sana Papua itu namanya perang suku itu kan masih terjadi itu ya. Kalau tidak ada yang mendamaikan, kalau sekedar dijogo polisi itu nggak selesai ya. Harus ada kesepakatan di antara ketua adat untuk mendamaikan itu dengan cara mereka, ada cara-cara yang mereka tempuh. Tapi yang kita bicarakan khususnya tentang orang-orang beriman ya. Tapi bahwa persatuan dan kesatuan itu dimanapun perlu dijaga. Ya sekarang ini kan waktu anget ini Blitar karo Kediri ya, Blitar dengan Kediri rebutan Gunung Kelut. Oh Gunung Kelut itu sing duwe Gusti Allah ke rebutan. Ya masalahnya itu nanti bisa masalah itu mesti dibawa ke Jakarta gitu ya untuk penyelesaiannya. Ya. Pokoknya setiap ada perselisihan hendaknya kita damaikan, kita selesaikan. Ya. Lebih-lebih orang yang tidak berpihak pada salah satu. Tapi kadang-kadang celaka. Ya, orang gelut mau melerai malah jadi korban. Ya karena nulung ya, malah kadang-kadang bisa jadi korban. Ya. Kalimah atau kata innama digunakan untuk membatasi sesuatu. Seperti ini, innamal mu'minuna ikhwatun, dalam bahasa itu lil hasri. Ya. Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungannya dengan ya, persaudaraan. Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali persaudaraan itu. Ya contohnya aja, orang entah umroh atau haji, itu walaupun jumlahnya tuh banyak, karena niatnya satu ibadah, itu barangkali ada ketidakcocokan tuh kecil sekali dibandingkan orang mau mencari emas. Ya, sekarang kan banyak tambang emas, Indonesia kaya ya, ada di Maluku sana. Itu kadang-kadang sampai celaka ya, karena rebutan wilayah. Jangankan seperti itu, wilayah parkir aja bisa jadi rebutan. Ini ya, itu rezeki, tempatnya rezeki ya, sebenarnya kan bisa diatur itu ya. Ini kenyataan ya dalam kehidupan kita. Ya, orang beriman mestinya tidak begitu. Ya kata innama biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh semua pihak. Ya, orang sudah mengakui semacam itu ya. Penggunaan kata innama dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antara sesama mukmin ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman itu bersaudara. Ya, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu. Kalau semua, ya namanya iman, sampai akidahnya, sampai aturan-aturan ya, yang lain itu diikuti. Kadang-kadang sama-sama beriman, keluarga orang mukmin, soal warisan naik enggak rukun, ya kan? Itu karena imannya hanya sepotong-sepotong gitu ya. Imannya akidah iya, tapi imannya tentang hukum-hukum agama tidak dilakukan. Mestinya ikdilu, berbuat adil lah, kadang-kadang tidak adil. Itu menyebabkan kerenggangan. Ya, bukan sekedar orang mukmin, karena orang-orang bersaudara pun kadang-kadang bisa jadi renggang ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwatun adalah bentuk jamak dari akhun ya. Yang dalam kamus-kamus bahasa sering disebutkan saudara atau sahabat. Kata ini mulanya berarti sama ya. Akhun itu artinya
sama. Persamaan dalam garis keturunan mengakibatkan persaudaraan, demikian juga persamaan dalam sifat atau bentuk apapun. Ya. Bahasa kita masuk kacang ninggal lanjaran kan ya. Ya, biasanya ada warisan dari orang tua pada anaknya, bentuknya, sifatnya dan sebagainya. Persamaan kelakuan pemboros, tabdzir, disamakan dengan setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang boros itu ya, menjadikan pemboros adalah saudara-saudara setan ya, dalam surat Al-Isra ayat 27. Persamaan dalam kesukuan atau kebangsaan pun mengakibatkan persaudaraan. Dalam surat Al-A'raf ayat 65 ada juga persaudaraan karena persamaan kemakhlukan. Podo-do makhluke, jadi kaya dulur. Seperti ketika Nabi Muhammad menamakan jin adalah saudara-saudara manusia. Misalnya, ya, beliau melarang menjadikan tulang sebagai alat untuk istinja. Ya kalau nggak ada air kan batu, kayu dan sebagainya. Tapi tulang itu oleh Nabi dilarang. Karena apa? Karena tulang itu adalah makanan saudara kamu yang namanya jin. Ya, jin itu sama-sama makhluk dengan kita, jadi bersaudara. Ya, kita nggak perlu musuhi jin, nggak perlu terlalu dekat dengan jin juga gitu. Ya. Tadi akhun yang ikhwatun artinya seperti saudara itu. Ya, kata akhun yang lain ya, itu bisa juga dijamakkan jadi ikhwan. Ya, kita kenal ikhwanul muslimin ya, suatu kelompok di Timur Tengah itu baik di Mesir maupun di luar Mesir. Bentuk jamak ini biasanya menunjuk kepada persaudaraan yang tidak sekandung. Saya nggak tahu. Saya dulu punya teman ya, almarhum itu dosen. Itu pernah belajar di Irak. Ada pemimpin Irak itu kalau pidato mesti ya ayyuhal ikhwah gitu ya. Jadi semuanya dianggap saudara-saudaranya. Saya nggak tahu siapanya, apa Karim Qasim atau siapa ya. Pernah diceritakan pada saya. Bedanya ikhwan dengan ikhwah apa? Ya. Kata ikhwah ini di dalam Al-Quran kalau dicari dari awal sampai akhir itu hanya terdapat 7 kali disebut. Sopo sing ngitung ya? Ya ada yang ngitung, tapi kita itu bisa melihat saja dalam Mu'jamul Fakhros di Al-Fadil Quran kita bisa ya. Ikhwah tadi ada angkanya itu 7 gitu ya. Misalnya lafaz Allah mungkin 1000 lebih, itu tinggal buka aja ya, Mu'jamul Fakhros Kamus Quran gitu. Oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi ya. Jadi hanya 7 kali dalam Al-Quran, kesemuanya digunakan untuk menunjuk persaudaraan seketurunan ya. Ikhwah ini dilihat dalam ayat ini, ikhwah ini dalam, itu semua menunjuk persaudaraan keturunan, bapak podo, ibu podo dan sebagainya, kecuali ayat Al-Hujurat ini saja. Innamal mu'minuna ikhwatun, ini bukan menunjukkan keturunan, siapa saja pokoknya beriman itulah saudara. Hal ini agaknya mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya ganda ya, tidak tunggal tapi ganda. Sekali atas dasar persaudaraan iman, dan kedua kali persaudaraan seketurunan, walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian hakiki. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan itu. Ini lebih-lebih lagi jika masih terikat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib, sepenanggungan. Ya, ada saudara karena kandung, saudara seagama, ada saudara kita sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah. Ya, karena keturunan ada ukhuwah yang terluas lah basyariah. Kita ini sesama manusia, ya.
makhluk Allah yang dibuat sedemikian indah. Ya. Dibuat ya dalam surat At-Tin fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk yang paling indah. Ya, dalam segala seginya, ya, fisiknya juga begitu, belum potensi, ya, kita punya akal yang melebihi dari akal yang diberikan pada makhluk yang lain, ya, kita bisa terbang ke bulan, bukan kita tapi manusia, itu karena potensi yang diberikan oleh Allah untuk mengembangkan diri, ya. Apapun yang disediakan oleh Allah di langit dan bumi bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Ya, kita punya alat transportasi darat, laut maupun udara yang makin lama makin canggih. Tapi kalau semua pakai BBM, wah, jangan-jangan BBM-nya jadi naik gitu. Ya, ada nanti teknologi, barangkali ada kendaraan tidak menggunakan bahan bakar minyak. Misalnya listrik, insya Allah begitu ya. Kalau kereta listrik kan sudah ada, KRL itu sudah berjalan. Ya, mudah-mudahan nanti ada mobil listrik, ya, itu lebih, yang jelas lebih bersih, ya, tidak mengeluarkan asap yang mengotori udara. Kalimah atau kata akhwaikum, ya, bentuk jamak, bentuk musanna, ya, dual, ya, dari kata akhun. Ya, akhun kalau di musannakan, tasniakan jadi akhoni, ya. Penggunaan bentuk dual di sini, bentuk musannatan, mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua orang pun jika mereka berselisih harus diupayakan islah antar mereka sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis, ya, selalu terjalin kembali. Ini tuntunan, apalagi yang melibatkan pertengkaran orang yang banyak. Ya, korbannya di Papua itu bukan hanya sekedar orang yang bertengkar, ya. Kadang-kadang pak polisinya yang mendamaikan itu nggak kena panah, ya, kena panah. Siapa yang bunuh? OTK, orang yang tidak dikenal gitu. Kalau baca koran gitu, OTK, orang yang tidak dikenal. Merampok di toko emas ini oleh OTK, ya, orang tidak dengar, tapi itu dicari, dikejar oleh pak polisi yang mempunyai kewajiban untuk itu, ya, menjaga ketertiban masyarakat. Kita lanjutkan ayat 11 yang relatif agak panjang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar tidak terjadi pertengkaran, perkelahian, ini tuntunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Ya. Ini preventif, ini artinya jangan sampai terjadi ketidakcocokan, gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, mengolok-olok itu tidak boleh. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu mungkin lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mengejek diri kamu sendiri, dikatakan begitu, ya. Nanti bagaimana keterangannya. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar buruk. Nun sewu, ya, kalau presiden kok digambarkan seperti kebo misalnya, itu kan enggak, ya, enggak benar. Walaupun menurut tata apa ya itu
bintangnya. Orang lahir tahun 49 itu memang bintangnya itu kebomrut ilmu astrologi itu ya. Seburuk-buruk panggilan ialah kefasikan sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi ini adalah preventif ya. Jangan sampai terjadi ketidaksenangan, perkelahian dan sebagainya. Ini harus dijaga ini. Kalau ayat yang memerintahkan untuk melakukan islah akibat pertikaian yang muncul, ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Kita katakan ya, preventif bahasa sekarang. Ya. Biar ini kalau misalnya 1 April BBM naik, mungkin pengumumannya kalau naik ya, pengumumannya beberapa hari ini. Itu untuk menjaga supaya tetap tertib ya, Pak Polisi sekarang ini berita naik sudah ada ya, orang ini berbuat ben aku oleh batiake saiki tuku nanti ditimbun ya. Kalau misalnya 1000 liter kali 1.500 sudah berapa? 1,5 juta gitu ya. Itu orang yang berpikir mek golek untunge dhewe. Preventifnya polisi, Joko, SPBU itu masih banyak aja. Di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi juga ada. Ya. Tapi preventifnya Pak Polisi, Joko, SPBU. Gitu ya. Nah ini masalah lain. Biar tidak bertikai itu Allah beri tuntunan bagaimana caranya seperti itu. Ya, Allah memanggil orang-orang beriman dengan mesra. Ya. Kemesraan itu memang perlu ya. Enggak tahu lalu marah-marah itu enggak. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu juga diseru dengan mesra. Di sini dalam ayat 11 dari surat Al-Hujurat, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum ya, yakni kelompok pria mengolok-olok kelompok pria yang lain. Karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walaupun yang diolok-olok kaum yang lemah. Ya. Apa awakmu penggawane nggawa sampah, itu nggak boleh. Ya, itu kan sekedar pekerjaan, ya, itu sumber rezeki yang halal, enggak apa-apa. Ya boleh jadi yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Sing ngolok-olok wong sugih. Tapi sugih perkara korupsi kan gitu. Misalnya gitu ya. Ya merasa kaya apa-apa ada, tapi hasil korupsi itu tidak lebih baik daripada mereka yang mengais rezeki dengan mengumpulkan sampah tapi itu halal kan gitu ya. Pandangan agama seperti itu. Ya. Ya dengan demikian yang berolok melakukan kesalahan berganda ya, yang berolok kesalahan berganda. Kebergandanya bagaimana? Pertama mengolok-olok, dan kedua yang diolokkan lebih baik dari mereka. Dan jangan pula wanita-wanita, yakni mengolok-olok terhadap wanita-wanita yang lain, karena ini menimbulkan keretaan hubungan antar mereka. Apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Itu barangkali alasannya sama dengan laki-laki tadi ya. Jadi mengolok-olok prinsipnya nggak boleh ya, menyinggung perasaan orang ya. Kemudian apa yang tidak boleh lagi, perbuatan atau isyarat karena ejekan akan menimpa diri kamu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil. Ya kecuali kalau sudah terkenal ya, misalnya dalam satu kampung ada orang namanya Slamet gitu ya. Ya Slamet, yang satu keriting, yang satu rodok tengkor gitu. Misalnya untuk gampang selamat sing di selamat tengkor itu sekedar mengenalkan supaya memudahkan gitu, tapi tidak ada niat hati untuk mengolok, itu hanya sekedar pembeda gitu aja. Nama Ahmad, karena juga tanya Ahmad yang mana, itu loh yang tinggi sekali gitu. Nggak
nggak apa-apa kalau yang semacam gitu. Sebab ada Ahmad yang tinggi, ada sedengan, ono Ahmad sing dek kan gitu ya. Kalau misalnya sudah terkenal Ahmad sing cebol, ya nggak apa-apa. Dan yang bersangkutan dikatakan Ahmad cebol juga nggak loro hati gitu misalnya. Ya kalau seperti itu saya kira tidak sampai masuk larangan ini. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertobat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menelusuri jalan lurus. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim, yang mantap kedolimannya. Kenapa kok dia mengatakan mantap? Humul dolimun, ya, karena ini adalah isim fa'il. Dari kedoliman sudah menetap dalam dirinya, mulai ujung rambut sampai ujung kakinya. Ya, kita teliti lebih detail lagi kata yaskhar. Ya, dalam bahasa kita memperolok-olokkan, yaitu menyebut kekurangan pihak lain. Ini harus ya, menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan. Ya. Kalau tadi saya katakan ada nama Ahmad yang dhuwur, yang sedang, ada yang cebol. Misalnya kita panggil sudah terkenal di kampung itu Mat Cebol misalnya. Tidak ada maksud kita itu untuk mentertawakan, itu nggak ada. Ya sudah sekedar memperkenalkan gitu aja. Itu tidak termasuk dalam kata yaskhar. Tapi kalau yang bersangkutan merasa tersinggung, nggak enak, lah itu harus kita hindarkan juga, gitu loh. Ya. Kata kaum, ya. Ini kaum itu mufrad, tapi isinya banyak ya. Biasa digunakan menunjuk sekelompok manusia. Bahasa menggunakan pertama kali untuk kelompok laki-laki saja. Karena ayat di atas menyebut secara khusus wanita. Ya, asalnya kaum itu hanya laki-laki. Memang wanita dapat saja masuk dalam pengertian kaum bila ditinjau dari penggunaan sekian banyak kata yang menunjuk kepada laki-laki. Misalnya kata al-mu'minun dapat juga tercakup dalamnya al-mu'minat. Kalau kita misalnya kelompok orang banyak, assalamualaikum itu mencakup, ya laki-laki yang perempuan gitu ya. Tapi kalau ingin ditegaskan, ya walaikunna juga tidak salah. Tapi assalamualaikum dalam suatu majlis yang besar itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ayat ya di atas mempertegas penyebutan nisa atau perempuan karena ejekan yang rumpi itu lebih banyak terjadi di kalangan perempuan dibanding laki-laki. Betul apa enggak kira-kira nih? Kira-kira betul. Jadi orang yang ya ada perkara kecil saja suka mengutarakan sing cat rambutnya ke api. Kalau orang suka ngecat rambutnya kan gitu ya, sing jilbab ngene macam-macam itu gampang ya, perkara kecil itu jadi objek pembicaraan. Ya mudah-mudahan dengan tuntunan ini bisa mengurangilah kebiasaan ngerumpi. Sebab ini bisa menimbulkan pertikaian antara satu dengan yang lain. Kata la ya, la talmizu terambil kata al-lamzu ya. Apa al-lamzu itu maknanya? Para ulama berbeda berapa dalam memaknai kata ini. Ibnu Asyur misalnya memahami dalam arti ejekan yang langsung diabarkan pada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan dan kata yang lain. Ya, ngejek, ya, mencep, melerok, sapi itu termasuk, ya kan? Itu langsung di hadapan orang yang diejek, ya. Ya, ini salah satu bentuk kekurang ajaran. Ya, jadi jangan dilakukan itu ya. Ya, macam-macam dengan tangan, dengan mata, dengan itu bisa aja orang mengejek orang lain dengan isyarat itu ya. Ayat di atas melarang melakukan al-lamzu terhadap diri sendiri, sedang maksudnya adalah tertuju pada orang lain. Ya. Tata kalimat yang semacam ini, redaksi tersebut dipilih untuk apa? Mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seorang merasakan penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain, menimpa pula dirinya sendiri. Ya, ada hadis Nabi, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak benar-benar orang mukmin itu ya sebelum dia
mencintai apa yang dirasakan saudaranya seperti kalau itu diterima dia sendiri. Contohnya begini, teman kita itu dapat rezeki, senang kan? Ya kita juga mengucapkan mudah-mudahan barokah. Itu ya. Ada mendapat musibah, ya, ya sabarlah kamu. Insya Allah nanti Allah akan memberikan ya apa gitu ya, pahala kamu. Jangan malah nyukur no kapok mau kapan. Ini tidak menunjukkan iman. Ya. Nah itu ada juga kan kenyataan semacam ini ada. Ya. Ya orang yang menerima musibah, apalagi musibah itu bukan disengaja ya. Musibah disengaja ada ya, sebenarnya korupsi, maling itu musibah yang disengaja ya. Tidur itu ya karena perilaku sendiri. Kalau musibah biasa, kebanjiran, omahe longsor, ada angin puting beliung ya, kita ikut bela sungkawa, syukur-syukur kalau mungkin ya, karena kebanjiran habis misalnya ya, itu dekat dengan kita, bisa kita hubungi, saline katut kabeh ya, kalau kita punya pakaian layak pakai, tidak apalah diberikan ya pada mereka. Itu solidaritas karena keimanan. Dari sisi lain tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa si pengejek. Bahkan tidak mustahil memperoleh ejekan yang lebih buruk dari yang diejek, itu kan biasa ya. Seorang apalagi wataknya orang suka ngejek, biasa wong kupangnya tukang ngejek, itu orang lain juga menilai dia tidak baik karena dari tukang ejek tadi. Ya kita harus hati-hati. Bisa juga larangan ini memang ditujukan pada masing-masing, dalam arti jangan melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas yang mengundang orang menghina dan mengejek Anda. Karena jika demikian Anda bagian mengejek diri sendiri. Ya, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, kan gitu ya peribahasa kita. Ya, kalau kita ya berbuat sesuatu yang ditujukan kejelekan pada orang lain lalu kita kena sendiri. Kita mengelak orang, loh, wongku medit, gak keros oleh awake dhewe luwe medit, gak ngrayai jitoke dhewe, kan gitu ya. Ya, siapa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Apa maksud tadi di atas? Asa ayyakunu khairam minhum. Ya. Boleh jadi mereka yang diolok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Itu saya kira wajar. Sebentar contohnya nih ya, orang yang pekerjaannya seperti tukang sampah tidak mesti ya hatinya itu tidak lebih baik daripada orang yang suka mengolok-olok. Sering sekali saya katakan, sebab di masyarakat mungkin pandangan pada tukang sampah kan kurang baik. Padahal saya membaca koran banyak juga ya pasukan kuning itu yang masih studi ya, sampai ke perguruan tinggi gitu loh. Tapi opini orang itu seperti itu ya, image-nya kurang bagus, tapi tidak semua semacam itu ya. Jadi kadang-kadang saya ambil contoh mungkin juga keliru gitu ya. Ya intinya jangan kita mengolok-olok, belum tentu yang mengolok-olok lebih baik dari yang diolok-olok. Kata tanabazu terambil dari an-nabz ya, an-nabzu yakni gelar buruk. At-tanabuz ya, itu masdar tanabaza ya tanabazu, tanabuz adalah saling memberi gelar buruk. Ya. Larangan ini menggunakan bentuk kata yang menggunakan kata timbal balik ya, tanabaza wazannya tafa'ala, itu timbal balik. Berbeda dengan larangan al-lamzu pada penggalan sebelumnya tadi. Ini bukan saja karena at-tanabuz lebih banyak terjadi dari al-lamzu, tetapi juga karena gelar buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu membalas dan memanggil ya pada orang yang memanggil buruk ya langsung dibalas dengan panggilan yang buruk juga. Ya apalagi menyangkut
orang tuanya, oh bapakmu ngene, misalnya ya. Wah itu nanti akan rame. Oleh karena itu kita tidak boleh semacam itu. Kita menghormati orang tua kita, juga jangan menyebut orang lain dengan mengaitkan dengan orang tuanya. Ya, bapakmu koruptor gitu ya, jangan. Ya, orang sudah masyarakat sudah tahu kalau bapaknya dihukum karena korupsi, sudah tidak usah diceritakan lagi, tidak usah menunjuk lagi, ya orang sudah tahu, dia sudah sedih karena bapaknya dibui karena korupsi misalnya. Tidak usah kita lalu mengungkap-ungkap lagi pada anaknya, kasihan itu ya. Perlu dicatat bahwa terdapat selain gelar yang secara lahiriah dapat dinilai gelar buruk, misalnya si pengkor macam-macam tadi, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandangnya tidak keberatan dengan gelar itu, maka di sini menyebut gelar buruk ya dapat ditoleransi oleh agama. Contohnya tadi saya katakan ya, dalam riwayat Nabi misalnya Abu Hurairah ya, Hirun itu kan kucing, jadi bapaknya kucing kan begitu ya. Nah, itu boleh sudah terkenal, itu mereka Abu Hurairah juga tersinggung kalau tidak tersinggung walaupun disebut Abu Hurairah ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar ya. Atau Abu Turab ya, Abu Turab itu kan debu ya. Ini untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya nggak tahu, tapi pada suatu peristiwa ada tokoh orang musyrik ya, tokoh perang, tokoh yang bisa mengendarai kuda dengan baik itu nantang, wahai Muhammad, siapa yang mau menghadapi saya? Itu nggak ada, yang karena sudah terkenal sekali hebatnya itu. Kemudian Ali ngangkat tangan, saya ya Rasulullah akan menghadapi itu. Ali masih sangat muda. Ya sebenarnya Nabi melarang juga ya. Mungkin waktu itu belum dinikahkan dengan putrinda. Ya, tapi Ali sudah saya siap untuk menghadapi orang itu. Ya, di dalam perkelahian ya, duel itu kudanya begitu ya. Tanahnya bukan tanah beraspal dan berumput, tapi tanah berdebu. Sehingga debu itu berterbangan, tidak nampak. Yang nampak adalah kilatan pedang antara kedua itu ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu memenangi perkelahian terduel itu. Mungkin salah satu itu disebut Abu Turab ya, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Misalnya ada seorang ahli hadis Al-A'raj, itu artinya si pincang. Untuk perawi hadis kenamaan namanya Abdurrahman bin Hurmus. Ya seperti itulah. Jadi gelar-gelaran yang tak populer dan yang bersangkutan tidak tersinggung ini boleh-boleh saja. Ya, misalnya ada toko misalnya langganan kita, ada namanya sama, ya nama-nama sama-sama siapa, si Waru kan ya. Mungkin jualannya barangnya sama mungkin ya, tapi yang satu kualitasnya lebih baik ya, misalnya boleh saja ya. Tidak menyebut tokonya A atau B, tapi itu loh ya, si Waru yang misalnya yang gendut misalnya ya. Ada si Waru yang gendut ya. Itu kalau dia sudah terkenal seperti itu, tidak sakit hatinya disebut gendut, itu tidak ada masalah ya. Saya kira begitulah. Ayat ini sifatnya preventif ya, mencegah agar tidak terjadi perkelahian perselisihan dalam suatu komunitas. Ya, kita jaga, tidak boleh membeli gelaran orang, tidak boleh mengolok-olok antara satu dan yang lain. Ini bukan sekedar kita ketahui, tapi kita berusaha ya untuk tidak melakukan hal-hal itu sehingga persatuan kita nanti bisa jadi retak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.